Oke, hai, selamat malam Jo. Halo, halo, malam ya. Ini maaf ya, agak gelap ya ini kantornya udah apa? Lampunya udah dimatiin. Di kantor ya. Ini indikator. Lagi ngerjain apa nih Iya, iya. sampai malam? Hah? Ya, enggak lah biasa apa nungguin result banks ya. Udah nggak gitu banyak update lah kalau udah akhir tahun gini kan, udah mulai low season ya. Hmm. Nah, gimana nih kabarnya nih Jo? Hmm? Ini kan Eh, ya, akhir tahun, gimana nih kabarnya? Lo seperti apa? ya kabarnya ya baik-baik aja sih. Cuman nih belakangan kayaknya lagi pada sakit tuh di kantor ya. Lagi mulai pada naik lagi nih COVID ya. Semoga ya jangan sampai meledak lah ya. Ya, semoga ya semuanya sehat-sehat. Pokoknya jaga terus kesehatan karena ini kan mau holiday ya. Apalagi pas holiday itu bakalan lebih cepat terpapar ya. Karena mungkin Hmm. orang kan bakalan datang ke tempat yang rame kan pas holiday. Ya, ya. Oke. Mungkin di sini kan teman-teman udah ada Jojo nih. Jojo ini dari Equity Research Trimegah. Kita hari ini mau ngebahas ya Jo terkait nih sesuai dengan temanya Counting Days 2024 gitu. Jadi nanti buat teman-teman aku bakal ngobrol-ngobrol sama Jojo. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom komen aja kayak gitu. Nah, mungkin bisa dibahas dulu nih Jo dari gimana review tahun ini gitu. Kemarin tuh di 2023 ada apa namanya yang kita antisipasi di 2023 tuh kejadian gak sih? Atau gimana gitu? Overview Ya, dari ya, ya. tahun ini, bukan tahun kemarin ya, belum tahun baru. Ya, 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 oke. Ya, review-review lah ya. Ya, jadi sebenarnya tahun ini tuh lumayan lumayan ini ya gejolaknya ya ada aja ya. Sebenarnya kita sempet sampai tengah tahun lah sempat rada-rada bullish dikit gitu ya. Ada beberapa ekspektasi kayak bond yield juga kita lihat kan sempat rally ya sampai tengah tahun, tapi setelah setengah tahunnya ternyata liquidity tambah kering. Itu terutama pada saat BI itu waktu itu mulai menerapkan yang namanya SRBI itu, yang ada instrumen itu. Nah, itu sebenarnya kan tujuannya buat narik liquidity ya, buat karena kita lihat suku bunga BI itu kan sekarang di 6% ya. Waktu itu kan sempat 5,75 tuh ya. Nah, Hmm. pada saat 5,75 dan bahkan sampai 6% sekarang aja nih, itu tuh kayak TD rate ya, time deposit. Kalau teman-teman kalau taruh deposito itu angkanya tuh belum dapat angka yang sama kayak BI rate-nya gitu. BI rate-nya 6% gitu kan ya. Ya itu lagi diusahain buat balik gitu. Jadi kita ya so far sih sekarang likuiditas itu ya juga masih lumayan kering ya likuiditas gitu. Jadinya ya market mau gerak juga rada susah gitu ya. Paling yang sentimen bagusnya itu kemarin yang sempat akhirnya nih rupiah kita udah mulai balance ya. Rupiahnya udah bisa di 15.500-an. Terus government bond surat utang negara yang 10 tahun itu juga harga ada di 6,5% sekarang gitu ya. Ya lumayan stabil gitu ya kalau kita lihat. Cuman agak agak ininya sih jadi ke marketnya aja sih. Marketnya juga jadi kering gitu likuiditasnya gitu karena lebih fokus buat stabilitas gitu ya. Baik lagi. Ya sebenarnya sih overview gitu ya market ya kita nggak bisa expect yang terlalu rally gimana-gimana. Orang-orang masih pada nunggu ini ada pesta pemilihan tahun depan kan ya. Yes. Pesta pemilihan tahun depan kan jadinya masih pada pending dulu gitu. Mau asing mau masuk juga susah soalnya IHSG itu kan bakal naik kalau asing masuk gitu ya. Iya. Kalau asing nggak masuk ya IHSG nggak kemana-mana tapi lebih ke sektor rotation aja kayak yang terjadi belakangan ini gitu. Jadinya ya intinya duit pindah-pindah aja ntar ke sektor ini. Kemarin sempat ke farmasi dulu ya cuman kayaknya bentar doang sentimen COVID ya kayaknya. Terus tadi pagi lari ke transportasi dulu dan secepat itu habis transportasi tiba-tiba lari ke otomotif, tiba-tiba Gajah Tunggal tiba-tiba gerak, habis itu ujung-ujungnya semuanya dibuyur lagi gitu ya. Jadi emang lagi tough lah gitu ya. Intinya kalau udah cuan cuan bungkus aja lah kalau seandainya kayak sekarang gitu ya. Ya, terus ya tahun ini gitu sih kalau kita lihat suku bunga juga tadi BI rapat akhirnya tetap rata ya di 6% ya. Ya oke lah sentimennya berarti nggak gitu jelek-jelek amat kalau suku bunga BI dinaikin itu baru lumayan kurang bagus lah buat market gitu ya. Ya so far sih BI itu belum perlu naikin lagi dulu karena masih stabil. Nilai tukar kita masih stabil. Nanti kalau ada lonjakan baru BI kira-kira lihat lagi sih gitu ya. Overview-nya sebenarnya
gitu sih ya kalau kita lihat ya, paling sektor yang sempat rally belakangan ini ya itu aja ya, kayak apa, ini juga renewable udah mulai rada kurangan ya sebenarnya, bukan renewable sih tapi Prajogo Index sih bisa kita bilang ya sebenarnya ya, apa namanya, udah mulai rada kurangan gitu ya kayaknya, mungkin takut disuspend, kemarin kan cuan juga udah disuspend gitu ya. Intinya sekarang sih duit duit larinya ke konsentrasi ke sektor tertentu aja gitu, soalnya nggak ada flow dari asing, flownya dari domestik doang, itu aja gitu sih Iya. sebenarnya. Oke, Iya, nah iya. kalau misalnya dari perkiraan nih tahun depan nih ya Jo, untuk tahun 2024 ini kan katanya bakal The Fed tuh bakal nge-cut rate. Nah biasanya kalau BI itu kan ngekor ya sama The Fed. Nah kalau Hmm. misalnya tahun depan Indonesia itu suku bunganya turun, nah itu seberapa menarik sih kalau gitu buat asing? Karena kan dari tadi lo juga sempat mention sekarang Hmm. ini menarik gitu kan ya. Nah kalau untuk misal kejadian, misalnya nih di tahun depan bener terjadi, Hmm. itu gimana? Menarik, apa menarik? Dan di antara emerging market yang lain itu kita Indonesia tuh seberapa menarik gitu. Iya, iya, iya. Ya sebenarnya kalau seandainya US potong suku bunga ya pasti menarik lah ya. Kenapa? Flow-nya itu kan datang ya. Cuman kejadian pasti kejadian. Tahun depan pasti potong suku bunga. Oke. The Fed juga udah bilang potong suku bunga bisa 3 kali, itu kurang lebih 75 basis points ya. Ya, Nah, cuman masalahnya itu kapan gitu kan potong suku ya, bunga. Nah, ya. potong suku bunga sih kemungkinan ya kalau The Fed-nya sendiri sih potong itu pasti setelah semester 1 ya, kurang lebih semester 2 lah. Mungkin di Hmm. kuartal 3 lah, kalau nggak di semester 2 awal, di kuartal 3 paling kita mulai bulan Juli sampai bulan September udah boleh lihat-lihat gitu. Hmm. Nah, Indonesia sendiri ya bakal lumayan ngekor lah, bakal pasti potong juga gitu. Nah, cuman di sini yang jadi menarik sebenarnya, kita bisa nungguin asing bisa masuk lagi ke kita gimana. Pesta pemilihannya kelar dulu, kita tahu dulu kepastian ekonominya, belum tahu lah, kalau sekarang agendanya masih masih acak-adut lah, masih kemana-mana gitu, masih belum ada kepastian gitu. Nah, terus efeknya ya intinya sih Indonesia tuh yang penting nilai tukarnya nih masih bisa kejaga dulu, karena BI ini mandatnya belakangan ini ngejagain nilai tukar dulu nih, gitu ya Hmm. intinya. Oke. Ya jadinya so far nilai tukar masih bisa kejaga, dan kita lihat sih ya tahun depan ya udah nanti after semester 2 itu baru bisa kita ibaratnya masuk saham big caps, masuk saham apa aja gitu, itu bisa naik gitu karena foreign baru bisa masuk kan pada saat suku bunga udah diturunin gitu. Tapi kalau Oke. sekarang ya strateginya kita ya balik lagi, palingan cuman putar-putar di sektor, kita pinter-pinter lihat aja gitu sentimen-sentimen gitu. Seandainya mau pemilu kita lihat, seandainya konsumer pun juga mesti dilihat, konsumer nggak bisa pukul rata semuanya gitu. Oke. Konsumer beberapa menarik gitu. Ya, ya nanti lanjut lagi lah ngomongin masalah sahamnya lah ya. Kita ininya dulu apa dari makronya dulu nih, oke. Lanjut dulu deh, lanjut dulu. Oke, nah terus jadi kalau misalnya untuk 2024 apa aja nih misalnya yang harus diantisipasi? Karena kan emang ya berarti tadi yang lu Hmm. bilang ini lihat dulu sampai ke semester 2 sampai ke Hmm. karetnya dulu gitu kan. Nah, tapi kan ini akhir tahun nih Jo. Akhir tahun ini nih udah tinggal bentar lagi nih. Paling market Hmm. juga bukan Hmm. nggak berapa hari lagi gitu kan, tinggal beberapa waktu lagi. Nah, kira-kira gimana nih untuk teman-teman harus apa Jo untuk di akhir tahun ini? Antisipasi ya. Iya intinya gini lah. Kalau udah untung jangan greedy, jangan terlalu kerakus gitu. Oke, Ya, oke. soalnya lumayan ini intinya biasanya tuh udah naik, nggak lama tuh turunnya cepet banget gitu. Kayak Hmm, baru masuk, nggak lama udah turun cepet gitu. hmm, Jadi kalau udah cuan bungkus dulu aja. Jadi intinya kalau kiranya nih belum ngelihat ada yang menarik lah gitu. Seandainya kalau tadi tadi malam kan ada beritanya kan yang masalah kanal Panama tuh ya. Itu kan kayak kita lihat ada gangguan tuh di laut merah tuh ya. Nah, ya, itu ya kita bisa langsung kan betting, oh iya ini apa namanya logistik bakal naik nih rate-nya, soalnya bakal apa namanya ya ada gangguan lah gitu dalam pengiriman gitu ya. Nah, itu kan langsung langsung jalan, tapi habis jalan langsung diguyur kan gitu kan. Maksudnya kalau yang tadi ngejar mungkin ngerasain itu bakal rugi gitu. Ya hmm, belakangan sih kita mesti ini dulu aja, cepet-cepet aja gitu ya, mainnya cepat, udah naik ya jual dulu lah gitu, yang penting udah untung gitu ya. Karena juga mau liburan ini ntar orang-orang kan pasti duitnya pada jual-jualin ya, pegang cash dulu buat liburan biar nggak mikirin macem-macem gitu. Sebenarnya ke arah situ sih. Cuman seenggaknya sih ekspektasi pasar sih sekarang tahunya tahun depan bakal potong suku bunga, intinya gitu sih.
Cuman potongnya kapan itu habis ya pasti semester 2 lah, mulai bulan Juli, Agustus, September baru bisa lihat lagi gitu sih intinya. Oke. Sama ya hati-hati juga lah sama saham-saham politik ya, hati-hati. Nah, Apa itu gimana namanya itu pengaruhnya? Hah? Beneran ada pengaruhnya nggak tuh saham-saham Saham? politik itu? Jadi kayak Ada, ada. ada. Oh, Ada, oke. pasti ada soalnya ya apa ibaratnya buat kampanye ya, maksudnya istilahnya namanya ada money money politiknya gitu ya. Jadi ya ada aja lah kalau seandainya bisa lihat lah gitu beberapa saham ya. Apa namanya ada yang ada unsur politiknya itu pasti pasti bakal gerak sih sebenarnya. Cuman ya hati-hati aja sih. Balik lagi kalau udah cuan jual aja gitu. Ada sih sebenarnya kagak bisa sebut nih apa. Ntar kalau seandainya ini sebenarnya di Terima Ideas itu ada sih sebenarnya yang ngumpet-ngumpet sih kalau saham-saham politik sebenarnya. Harus Apa harus lihat-lihat aja di situ ntar di kalian coba sambil lihat-lihat aja lah ini pemiliknya siapa gitu dilihat-lihat gitu ya. Namanya kan saham politik ya apa ya pinter-pinteran aja lah kalian lihat sebenarnya sih kita udah provide juga sih di Terima Ideas ada-ada aja sebenarnya makanya. Cuman ya balik lagi hati-hati ini ya hati-hati aja gitu. Ya kita Oke. hati-hati dulu lah Oke, ininya. karena Jojo ini kan sekarang bukan sekarang maksudnya Jojo kan fokusnya di sektor bank sih. Untuk di akhir tahun ini bank gimana sih Jo di akhir tahun 2023? Sedikit mungkin tahu overview terkait bank. Ya bank sebenarnya jadi tempat buat berlindung aja sih soalnya ya mau gimana ya kalau lagi kayak begini bakal cari saham yang lebih stabil aja gitu kalau banks. Cuman banks juga sebenarnya lagi agak susahnya masalah likuiditas. Paling kalau bank itu yang bagus tuh kita boleh lihat inilah Hmm. BRI bagus. BRI bagus soalnya tuh ibaratnya dia tuh punya pegadaian juga sebenarnya. Punya pegadaian, ya pegadaiannya itu yang bisa nge-provide keuntungan lebih lah. Dan dia punya jaminan, bayangin aja bunganya itu ya. Nih kita kasih jaminan emas bunganya 1,25% itu per 15 hari. Itu berarti kalau setahun itu kurang lebih bisa 30% gitu ya. Intinya itu defensif lah intinya gitu ya apa namanya dia bisa kalau seandainya mereka nggak bisa salurin ke yang dari sisi banksnya karena kan ibaratnya kalau sekarang dipinjemin NPL bisa naik apa orang-orang bisa pada nggak bayar soalnya kan ekonominya lagi kurang bagus nah jadi mereka ya lewat pegadaian kan ada jaminannya lebih aman gitu ya nah terus ya mungkin inilah kita lihat yang banks yang lebih kecil lah ya Ya. Bang Jago menarik Oh, Bang Jago itu oke. menarik masih ceritanya tentang cerita TikTok Shop sebenarnya. Ah, ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau tahu tuh Goto ya sebenarnya ini yang lebih diuntungin tuh kalau menurut kita tuh lebih ke Bang Jagonya. Tapi Hmm. dengan syaratnya kita masih belum tahu ini skenarionya tuh gimana nih. Skenario dari TikToknya kalau TikToknya kasih privilege buat GoPay Later-nya, GoPay Later itu bakal langsung jadi pinjamannya itu yang salurin tuh langsung dari Bang Jago. Jadi Bang Jago langsung salurin ke GoPay. Nah, ke GoPay Later itu kalau kita lihat ya, contohnya nih di Shopee ya. Itu kalau di Shopee itu pengguna Pay Later tuh lumayan gede. Dan bank di balik Shopee itu ada namanya Cbank yang kalian tahu ya gitu. Nah, Cbank itu paling efisien intinya. Hmm. Nah, Bang Jago ini belum seefisien sama Cbank. Tapi dia akan jadi efisien kalau seandainya TikTok Shop-nya ini beneran kasih privilege Hmm. dari sisi Pay Later-nya, dari si GoPay Later-nya. Oh, Dan di mana GoPay Later itu yang langsung direct ke Bang Jagonya. Jadi Bang Jago sebenarnya lumayan lebih diuntungin nih. Jadi kan oke. kalau seandainya TikTok Shop orangnya itu mirip kayak Shopee lah intinya. Mirip kayak apa namanya konsumen-konsumen Shopee yang lebih konsumtif gitu. Beda sama Tokopedia. Kalau Tokopedia rada kurang kepake ya pay letternya gitu. Makanya dari kemarin kurang jalan gitu. Terus juga kalau naik GoRide atau apa itu kebanyakan orang taruh cash aja di situ. Makanya ibaratnya kalau di bank ya intinya masih masih kurang efisien. Maksudnya kita masih butuh buat dari Bank Jagonya tuh penyebaran loannya. Nah, yang potensi dari TikTok Shop-nya gitu. Terus ada Oh. lagi apa ya? Itu NISP tadi ada yang nanya ya kalau gue lihat ya. Kemarin Ya, kan baru report juga ya, iya Jo, terkait ini. ya report. Ya NISP tuh menarik soalnya masih ada cerita dari itunya si M&A-nya. M&A dia kan beli Bank Commonwealth ya. Oke. Intinya Bank Commonwealth ini menarik aja karena tuh dia tuh kan ibaratnya isinya customernya kebanyakan customer wealth gitu ya. Hmm. Cuman sayangnya Bank Commonwealth ini agak struggle buat ngasilin untung. Soalnya kemarin itu Commonwealth semenjak pandemik itu rugi. Oh,
Tapi Oh, dia punya capital itu tebel. Jadi likuiditas bank ini tuh tebel sebenarnya. Cuma mereka nggak bisa generate profit aja gitu. Makanya nanti kalau dibeli sama bank NISP nih sama OCBC itu bakal jadi bagus karena OCBC masih bisa lebih punya kemampuan buat nyebarin nyebarin apa pinjamannya yang lebih profit gitu. oh, Terus juga kayaknya ya kalau kita lihat nih intinya tuh Bank OCBC itu udah lumayan, intinya likuiditas ya udahlah udah kejaga gitu. Kedepannya kalau gua nih ngelihat sebenarnya pasti mereka akan mulai masuk ke multi finance gitu. hmm, Multi finance kan lumayan gede ya ya, apa bunga-bunga pinjamannya itu lumayan profitable karena likuiditasnya udah cukup. Nah, si Bank Commonwealth ini sebenarnya ada auto join financing istilahnya. Jadi intinya buat penyaluran ke yang mobil-mobil itulah multi finance ya. Nah, tapi belum gede gitu. Nah, ekspektasinya kalau sama Bank OCBC ntar bisa gede lagi gitu sebenarnya. oh, Simpelnya sih sebenarnya kalau ngelihat di Bank OCBC gitu sebenarnya gitu. Tapi jujur nih, Bang Jago menarik gitu balik lagi sih. berarti menurut menurut BBRI menurut gua Bang Jago menarik. menarik ya, tiga ya, BBRI, Ya Bank kalau mau yang kalau mau yang bank-bank gede ya Big Four Banks BRI yang menarik sama BCA lah, tapi BRI kayaknya lebih menarik lah. BRI juga mau bagi dividen ntar tuh. Ntar lagi iya, kumulatif date-nya kayaknya minggu depan ya kalau ada yang mau masuk ya. Nah, terus tadi NISP ya kan. NISP ya kalau seandainya mau lebih tarik resiko dikit gitu ya. mm-mm. Sama kalau seandainya mau lebih beresiko lagi masuk digital-digitalan yang lumayan udah ketinggalan itu Apa tuh boleh masuk Bang Jago kalau Bang Jago? yang Bang Jago ya tapi ya Bang Jago. Kalau yang lain sih paling apa ya? Ya Bang Jagonya sih sebenarnya yang lain ngikutin Bang Jago aja kecuali ada corporate action gitu ya. Oh Dicit. paling ini kalau mau ini yang rada rada goreng dikit Nobu kayaknya menarik Nobu. Oke. Kan apa Ya, dengarnya yang beredar kan mau dibeli ya Nobu tapi nggak tahu mau dibelinya sama bank siapa belum ketahuan nih. Cuman intinya mau ada corporate action gitu ya. Kayaknya Nobu juga bisa menarik itu. betul. Itu Tuh, ada di, BBHI ngikut Bang, BBHI ngikut doang sama Bang Jago. ya, itu juga ada di stok Nah, kita di media sih ya teman-teman untuk Nobu. iya iya. Tuh. Oke, mungkin apa namanya dari sektor banks kayak gitu ya. Mungkin ada dari yang lain nih. Kalau misalnya kemarin kan sempat nih kita pas ngobrol-ngobrol terakhir itu sempat kita ngebahas terkait consumer kan Jo, terkait rokok nih. Cuman kemarin tadi baru-baru ini baru aja dari Kemenku tuh bilang kalau misalnya tarif cukai itu dinaikin di tahun depan emang otomatis pasti selalu naik kan setiap tahun. Nah itu gimana tuh? Masih menarik nggak Jo? Oke oke. Bentar, gue jawab dikit ya. Tadi ada nanya Muamalat BTN ya Oke. lebih ya. Eh, Kayaknya kalau itu ya udah sih nggak gitu banyak sentimen juga kan. Tapi kayaknya kalau gue lihat Bank Muamalat kayaknya bisa mau IPO kayaknya deh. Hmm. Kan kemarin sebenarnya dia rencana mau IPO kan. Jadi Bank BTN Syariahnya dibeli apa dia ngebeli Bank Muamalat. Kayaknya Iya. nanti bakal IPO kalau menurut gua. Oh, Menurut gua itu kayaknya bakal IPO ujung-ujungnya nanti anyway. Anyway balik lagi dulu bentar nih. Jangan banks mulu ngomongin konsumer tadi kan ya. Apa iya. rokok-rokok. Akhir kan kita Iya sempat Kak. ngomongin waktu itu lu juga sempat ngomongin HMSP Hmm. ya. Terus Iya habis itu iya MSP gitu-gitu. harusnya sama cukai yang nanti bakalan naik ini nih. Kan Iya, di iya. sempat ada di berita itu 10% untuk yang elektrik tuh di 15%. Nah, itu gimana tuh, Jo? Intinya gini. Gua ngomong simpelnya gini. Kalau kayak HMSP gudang garam Hmm. ini ada short term apa ada apa ya namanya ibaratnya sentimen-sentimen jangka pendeknya ada yang kurang bagus mungkin. Oke. Tapi gue mau kasih tahu tahun depan itu Menteri Keuangannya kemungkinan ganti karena di sini Menteri Keuangan kita itu nggak suka sama rokok Ya. gitu. Jadi itu cukainya dinaikin mulu gitu intinya. Nah nanti intinya yang tahun depan udah bukan Menteri Keuangan kita udah bukan yang harapannya semoga bukan yang nggak suka rokok tapi yang pencinta rokok gitu intinya. Oke. Supaya naik ya, supaya bagus. Supaya naik gitu. Nah, ya sebenarnya supaya naik tuh lebih ke arah ininya sih. Ya maksudnya cukainya kalau dinaikin mulu, nanti lama-lama juga kasihan juga ya perusahaannya gitu kan di situ banyak pekerja-pekerjanya juga kan di situ. Nah, ya maksudnya di sisi lain juga kan kita mesti nge-push konsumsi juga nih. Kita kalau Hmm. ngelihat tahun depan ya, ngelihat tahun depan tuh kita ekonomi kalau kemarin itu kita di pushnya itu ekonomi itu di pushnya sama ekspor. Ya, Ekspor karena komoditasnya lagi tinggi gitu. Tahun oke. depan udah nggak bisa lagi ekspor, udah nggak cukup. Itu apa pasti turun harga-harga komoditas kayak batu bara gitu pasti turun. Jadi Oh, mesti didorongnya ekonomi itu sama konsumsi, nggak bisa lagi sama
apa namanya sama komoditas lagi. Soalnya kalau seandainya didorong sama komoditas lagi mau gimana gitu kan, negara juga butuh pendapatan. Pendapatan Iya. negara bisa dapat dari PPN dan sebagainya gitu. Nah, tapi kan kalau seandainya rokoknya dinaikin mulu juga ya, walaupun bagaimanapun orang pencinta rokok gimana pun gitu ya, tapi kan tambah dikit juga ya konsumsinya lama-lama gitu. Nah, bisa bisa mengorbankan pendapatan negara juga ujung-ujungnya gitu. Ya, jadi ya rokok ya si ini. Tapi kita ya lihat dulu lah apa namanya. Kita kan juga masih lihat pesta pemilihannya tuh. Pesta Betul, betul. pemilihannya siapa ya jadinya ya. Apa Ya. namanya? Efeknya Ya kalau seandainya, dan efeknya mungkin kurang, akan dan nanti baru kelihatan ya setelah iya pesta iya iya pemilihan. iya. Benar 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 ya, mesti kayak gitu sih. Nah, tapi kalau misalnya dari consumer selain rokok, apalagi nih Jo kira-kira? Healthcare lah paling konsumer sih kan cyclical non cyclical paling gue bisa ini selain yang rokok sih. Oh ini protein kayaknya menarik ya. Tapi itu tergantung paslonnya. Apa kan ada apa namanya di pesta pemilihan ya, kalian lihat aja lah. Ada yang pronya lumayan konsumsi itu kan yang makan siang itu. Nah itu kalau seandainya bisa ke makan siang itu sebenarnya yang menarik yaitu yang dari sisi apa? Ya kayak hoki tuh. Oh, Apa namanya? Terus kayak protein kan belakangan ini kan kayak Java, Cepin itu kan ada oversupply di ayam nih. oke. Ini bisa jadi benar kalau seandainya itu kemakan siang gitu ya. Itu kan tapi kalau kepilih ya kita kan nggak tahu, yang lain juga masih ada. Cuman kalau seandainya paslon yang ini ya udahlah, janganlah. Eh, Intinya gitu lah, jadi ngomongin apa jadi ngomongin apa. Cuman intinya beda-beda, semuanya ada kelebihannya ya. Gitu. Kalau Oke. seandainya yang konsumsi ya apa namanya? Kalau yang konsumsi ada paslonnya. Terus ada juga yang masalah buat stabilitas juga ada. Itu lebih diuntungin bond kalau kalau paslon yang stabilitas gitu intinya. Oh, oke. Ya apa dia dia ada yang lebih nguntungin stabilitas. Semuanya plus minus punya program masing-masing gitu. Jadi ya gitu sih. Tapi konsumsi ya pasti bakal lumayan balik ya, karena kan suku bunga mau diturunin gitu kan dan sebagainya. Secara strukturalnya konsumsi pasti balik, tapi baliknya kuartal 3. Hmm, Kuartal 3 ya. Bukan iya, bukan 2024 awal, kuartal 3 baru balik gitu. oke, oke. Nah, mungkin kalau Kuartal 3 baru. dari suku bunga yang turun itu selain konsumsi nih Jo, apalagi kira-kira sektor-sektor yang nantinya akan terimpact gitu, Mhm. akan bagus itu apa tuh Jo? Selain dari ini, biasanya kan teknologi nih Jo, tapi kan besok nih kan Nah, tahun kan, kira-kira teknologi bakalan kayak gimana kalau misalnya dari pandangan kayak lo? ya teknologi sih sebenarnya karena cerita Goto aja sih. Cerita yang TikTok Shop itu. Ya intinya kalau suku bunga turun kan orang ekspektasinya kan wah saham tech gitu ya. Saham tech Ya, emang lu udah lumayan ketinggalan. Cuman kalau gue sih ngelihatnya gini, daripada kita ngomongin masalah tech-tekan aja nih, tech ya sebenarnya ceritanya tentang Goto yang paling menarik nih. oke, Kita oke. mendingan ngomongin masalah nikel. Oh, Jadi kan oke. jadi gini, apa kita tuh kalau seandainya tahun depan ekspornya mau tetap gede gitu, pemerintah itu bakal pushnya di nikel gitu. Belakangan ini juga banyak regulasi-regulasi yang ngedukung buat mobil-mobil listrik kan. Hmm, Nah, jadi intinya tuh saham-saham baterai gitu ya ibaratnya. Saham-saham baterai itu kan costnya lumayan turunan ya. Nah, karena ya, udah lumayan turunan kan sebenarnya lumayan bagus juga buat ke company-nya. Terus itu juga bakal difokusin sama pemerintah. Karena baterai itu bisa kasih added value. Tadinya nikel harganya cuma Rp1 nih seandainya nih. ya, Gara-gara dijadiin baterai harganya jadi 10.000 gitu ibaratnya. oke. Kasih multipliernya bisa banyak gitu. Nah, cuman ya nikel apa ya paling MDKA ya apa sebenarnya itu kopernya sih. Terus nikel ada apa lagi? NCKL ya paling ya, NCKL gitu. Oke. Em, ya tapi kalau seandainya ini sih gue sukanya ngelihat MDKA sebenarnya ya. Cuman memang ya balik lagi nih belakangan nih langsung keguyur itu kan tadi ya. Ini tuh lagi marketnya lagi likuiditasnya kurang bagus. Orang dengar kayak gini nih mungkin kayak gue ngomong MDKA besok entar di apa namanya dibeli terus habis itu naik terus turun lagi gitu kan kayak apa namanya emang likuiditasnya lagi nggak ada, jadi semuanya orang udah untung langsung jual gitu. Wah, katanya CKA lagi ada bednya sih, iya sih. Gue sih lebih sukanya lebih ke arah MDKA-nya aja sih, lebih ke tentang baterai-baterai. MBMA itu kan juga lebih ini ya, MBMA kan proksinya lebih lebih langsung ke ke Merdekanya. Cuman entah kenapa nih MDK kan harganya udah lumayan turunnya dari kemarin ya. Ya, Eh, dan gue lihat orang-orang masih banyak yang nanyain tentang MDKH, kayaknya lumayan lumayan suka gitu ya. oke. Terus kayak tadi ada lagi apa Antam ya, Antam juga itu kan lumayan menarik. Biasanya kalau seandainya tentang cerita-cerita nikel yang jalan duluan Antam kan gitu sebenarnya. Ya,
Itu sih sebenarnya jadi terlalu banyak pilihan ya. Ini sebenarnya pinter-pinteran ininya aja, pinter-pinteran muter-muterinnya aja sih dari sektor ke sektor lainnya gitu. Karena istilahnya duitnya nggak ada duit asing, duitnya kita doang. Kitanya aja muter mau kemana gitu, ke sektor mana yang kita mau gitu. Iya, betul. Kalau misalnya tadi ngomongin baterai nih, kalau otomotif gimana nih, Jo? Otomotif masih banyak yang bakal rilis tahun depan gitu ya. Masih menarik juga tetap karena kan pemerintah masih pro otomotif. Kayak contohnya kan kemarin impor katanya kan apa dikasih insentif tuh yang impor mobil EV kan katanya jadi apa pajaknya kan ya. Nah, itu sebenarnya bagus dan mereka tuh malah ada syaratnya suruh bangun pabrik di Indonesia juga kan. Jadi sebenarnya otomotif ya masih aja digenjot ya. Menurut gua sih kayaknya nanti ini ke depannya nih pemerintah habis mobilnya banyak nih semuanya pada beli mobil, pajaknya dinaikin nanti nggak tahu tahun berapa deh tuh. Mungkin 2025 2026. Memang sekarang lagi di-push-push dulu aja. Nanti pada saatnya akan dinaikin tuh pajaknya tuh. Oh gitu. Gitu kan. Naikin nih. Iya tuh BYD mau buka juga tuh. Banyak ceritanya tahun depan kalau mobil-mobil mah. Masih ada aja. Avanza hybrid belum keluar kan? Masih menarik berarti itu ibaratnya. Avanza hybridnya belum keluar kan? Terus apa lagi nih, Jo? Kira-kira untuk tahun 2024 nih? Ya, apa ya? Mungkin Bumi gimana, Jo? Bumi. Bumi kan orang-orang ngomongnya Salim punya di berapa tuh? Di 112 berapa 112 kalau nggak salah average-nya. Tapi kalau secara industrinya batu bara tuh harganya pasti turun sih tahun depan. Jadi kita kalau di sini udah netral lah pandangannya gitu masih kalau tentang batu bara udah nggak bisa dipush lagi gitu. Paling healthcare ada menariknya sih masih ada cerita panjangnya kalau yang investor-investor di sini ya. Nah, gimana tuh? Itu kemarin kan sempat nih tuh banyak banget healthcare, saham-saham healthcare. Ya, rumah sakit lah sebenarnya lebih ke rumah sakit. Yang dokter itu kan sekarang udah lebih gampang kan dipermudah izinnya itu kan. Gue lihat salah satunya tuh contohnya ada Mika. Mika itu kan baru nambah rumah sakit kan ya. Nah itu baru nambah rumah sakit. Dia sebenarnya operasionalnya udah jalan duluan tapi revenue-nya belum keluar. Nah itu menarik tuh revenue-nya belum kelihatan kan gitu. Paling kalau lagi yang suka healthcare ya Mika tuh menarik sebenarnya. Tapi kalau orang-orang mungkin kadang banyak yang lebih suka Silo. Cuman kalau kita ngelihat keuangannya Silo tuh agak aneh sebenarnya. Maksudnya agak aneh dari sisi balance sheet-nya itu tuh. Jadi intinya agak nggak nge-reflect kayaknya. Jadi agak kurang oke menurut kita. Jadi kayaknya Mika lebih jelas sih gitu. Okay. Cuman Mika kan kadang kurang volatile, kadang kurang suka kan yang kurang volatile kan. Ya paling ya itu. Cuman kalau flow saham sih paling ini ya apa sih? Gue lagi belakangan lagi ngeliatin Archie sebenarnya. Apa tuh? Katanya kan mungkin teman-teman mau dibeli katanya. Mau dibeli tapi kita nggak tahu mau dibelinya sama apa namanya? Sama ada kan nih isunya kan katanya sama yang satu sama Cuan yang mau beli, satu lagi kan yang mau beli katanya Astra gitu kan. Ya kita nggak tahu mana tuh. Intinya dua-duanya sih bagus-bagus aja sih. Dengar-dengar gitu sih kan. Archie ya. Ya terus apalagi ya. Ya tapi itu bakal kena sentimen ini aja sih kan kalau saham-saham PP itu kan masih apa namanya lagi konsolidasi dulu ya dia juga belum bisa naik kencang-kencang banget tapi itu masih ada ceritanya sih kalau yang itu pokoknya kan brandnya belum masuk MSCI kan brandnya sampai masuk MSCI itu kan tujuan akhirnya. Oke. Terus nah apalagi nih untuk yang harus diantisipasi tadi udah ngomongin soal 2024 karena masih belum ada ini ya teman karena masih belum ada kejelasan nih untuk tahun pemilu ini bakalan kayak gimana dari masih bilang kalau ini kita harus hati-hati dulu ya saat ini ya sampai katret paling nanti baru ya. Gitu. Ya, betul sih. Atau ini mungkin properti nih Jo. Ini kan banyak Pani nih, lo ngikutin nggak? Gimana? Ya. Pani ya. Kira-kira kalau di tahun sampai ke tahun pemilihan tahun depan kira-kira gimana nih? Soalnya biasanya kan kalau misal di tahun pemilihan banyak yang bilang kayak pemerintah tuh lagi nggak memperbolehkan banyak-banyak untuk pembelian barang-barang yang apa ya harga-harga mahal gitu ya berukuran besar. Nah itu gimana tuh Jo? Ya ini jadi properti. Ya kalau properti sih ininya ekspektasi sama suku bunga aja kapan potong gitu kan balik lagi. Nah terus kalau seandainya kayak Pani sih masih menarik ya hitungan kita bisa 12.000 kalau dari hitungan hitungan land bank ininya ya land bank dia kan punya
punya tanah-tanah tuh. Betul. Tanah-tanahnya kalau di value pakai harga sekarang tuh sebenarnya bisa 12.000. Oke. Tapi ya mungkin 12.000 kalau kalian pikir terlalu optimis mungkin ambil ambil setengahnya lah jadi 8.000 lah gitu atau berapa. Kan biasanya kan apa yang jadi hitungan internal kan biasanya belum tentu kecapai ke reflect langsung kan gitu kan intinya. Cuman emang sekarang lagi ada seller dulu tuh kalau kita lihat kan ya. Lagi konsolidasi dulu lah. Cuman kalau kita lihat sih hitungan bisa sampai 12.000 sebenarnya gitu. Itu sebenarnya kita mendingan ini nih daripada properti juga. Tadi ada yang nanya logistik juga tuh tadi apa? Sebenarnya Gimana? logistik tuh kan lagi pada naik nih rate-nya. Sebenarnya gue suka Wins sebenarnya Wins. WINS Ya, Wins. Vince. Nah itu Wins itu kemarin itu ekspektasi di kuartal 3 kita sebenarnya agak ketinggian gitu ya. Tapi ini di kuartal 4 ini kita ngelihat kayaknya market itu udah ngelihat ekspektasinya di bawah. Jadi dipikirnya kayaknya ini nggak mungkin naik. Padahal in realita tuh rate-nya itu udah mulai naik ya logistik rate-nya gitu. OSP kita ngomongnya. OSP kalau seandainya Hmm. di Wins. Nah itu intinya udah lumayan naik. Kita ada ekspektasi sebenarnya earnings-nya bisa lumayan bagus gitu. Karena mereka Oke. kapalnya utilisasinya semakin naik terus gitu. Dan harganya nih trennya masih naik terus harga dari sewa kapalnya ibaratnya gitu. Itu makin Oke. naik terus gitu. Nah, jadi Wins menarik sebenarnya kalau mau dilihat logistik. Kalau yang lain sih kayak SMDR sama Temas gitu Ya. seandainya ya maksudnya kan ya kalau ngelihat logistik kan. Hmm, hmm, hmm. Itu lebih ke sentimen aja sih kalau kata gua ya. Jadi ya kalau sentimennya masih lanjut masih bisa jalan naik gitu karena secara historis gerakan sahamnya juga modelnya gitu hati-hati kayak tadi aja pada Ya. diguyur-guyur kan kalau gue lihat kan Iya. kayaknya ya jadi ya hati-hati paling gue sukanya wins sih lebih ke wins aja tuh kalau wins kan apa namanya hitung-hitungannya jelas kita ada reportnya juga boleh dilihat itu kalau seandainya di aplikasi terima nanti Betul, betul. itu sih beneran. Nah, ini ada yang nanya juga nih, untuk retail, AMRT, MIDI, ASES. Gimana tuh, Jo? Ini Hmm. kan, kalau retail nih sebenarnya karena ada bansos-bansos, terus ada tahun pemilihan, ini kayaknya lumayan ini ya, Jo. Biasanya lumayan naik ya untuk retail-retail kayak gini. Hmm, retail menarik tapi masalahnya kalau tadi ngomong AMRT MIDI gitu Nah, ya itu itu gimana? lagi ada ini mereka itu mau buka tokonya ternyata jadi kan mereka ada ekspektasi satu angka buat buka toko intinya tadinya Ya. diturunin ekspektasinya itu jadinya kurang bagus artinya company-nya ngelihat tahun depan itu sebenarnya konsumsi belum bisa recover banget gitu Oh, makanya kita expect recover-nya tuh di kuartal 3 gitu kuartal 3 baru mulai recover bagus oh gitu gitu. nah kalau seandainya dari pemilu, oke lah. Ada ini kan, ada dana kan, dana bansos gitu dan sebagainya juga ada kan sama dana kampanye gitu Betul. ya. Nah, ya itu sebenarnya angka-angkanya itu ya bakal bakal kasih short term lah intinya short term bisa bagus tapi sebenarnya untuk long term enggak gitu sebenarnya nggak ada efek kita udah pernah cek datanya Hmm. sebenarnya setiap kali pemilu itu ya sebenarnya kenaikan konsumsi nggak gimana-gimana banget gitu. Oh, Sedangkan malah kalau saham saham dari konsumsinya itu sendiri, itu naiknya hamin 2 bulan sebelum pemilu biasanya. oh, Kan udah Februari kan, ya kan? Februari, ya udah Januari, udah Desember nih gitu kan ya. Jadi hati-hati sebenarnya. Kita kasih tahu aja hati-hati sebenarnya. Nanti kalau udah lebih jelas baru deh boleh apa namanya? Boleh masuk lagi gitu ya. Karena kita intinya kalau ngelihat APBN gitu ya, kita fokusnya belum subsidi lagi gitu intinya. Tunggu sampai oke. kita fokus ke subsidi lagi. Hmm. Itu baru bagus buat konsumer gitu. Intinya gitu. Oh, oke. Oke. Nah, kalau telco nih, Jo, kira-kira gimana? Kalau telco, eh, ada yang menarik nggak selama ini lo Hmm. lihat gitu? Telco, kalau telkonya langsung paling ISAT ya. Cuman kalau seandainya ini yang menarik sebenarnya towernya juga menarik. Oh iya, Towernya tahu. itu menarik. Tower ada TOWR sama Tebik. Kenapa? Ya, biasa ini sebenarnya cuma gara-gara sentimen potong suku bunganya itu sih. Oh, balik. Lebih ke arah situ. Ya, lebih ke arah situ orang playnya sih. Mau potong suku bunga kapan, itu saham diekspektasi bakal naik gitu sih. Oke. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, Jo, jadi kayak gimana tuh hubungannya dengan suku bunga dan tadi sektor tower. Oh, gitu. Hmm. Ini kalau tower itu utangnya banyak soalnya utangnya gede. Jadi mereka tuh benar-benar rely on suku bunga. Kalau suku bunga lagi turun, costnya Hmm. jadi murah gitu intinya. Ya Oh, sebenarnya sesimpel itu aja, nggak susah sih kalau mau trading di tower-toweran gitu. Apa? oh, oke. Ya. Mungkin Telco bagus soalnya juga ini kan apa kayak perang-perang harganya udah lewat kan yang kemarin-kemarin itu. Terus yang kita ngelihat sih sebenarnya among all telco yang lumayan bagus itu ada di Indosat gitu. Indo. Ada di Indosat.
Kalau Telkom itu rada ke pressure sama investasinya di Goto sebenarnya. Oh, Jadi dia tuh investasi di Gotonya itu tuh masuk ke laporan keuangan gitu. Jadi kalau Gotonya naik, sebenarnya lebih Telkom rada selain dari operasional dia, mesti ngeliat juga saham Goto apakah saham Gotonya ikutan naik atau enggak gitu. Ada agak kena di investasinya juga gitu sih. oh oke. Sebenarnya. Oke. Nah, mungkin nih teman-teman kalau ada yang mau tanya silahkan ya sambil kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini mungkin kalau misalnya bisa di-recap nih Jo, berarti untuk di tahun depan dari ya beberapa sektor nih yang lu kayak lu jagoin banget nih untuk teman-teman lihat gitu. Itu apa aja gitu. Mm-mm. Kira-kira yang Mm-mm. Oke, oke. top 5 gitu Jo. Oke, paham ya. BTW tadi nanya Oh friend ya, gitu. Ya friend boleh. mah story-nya tetap sih merger sama XL, cuman nggak tahu kapan intinya gitu. Oke. Nggak tahu kapan itu bakal kejadian gitu kan story-nya tetap gitu yang beredar di pasar kan ya. Tuh. Ya kalau bisa ngelihat top 5 ya sebenarnya gue emang background kan rada banks. Kalau gue mau konservatifnya gue lebih pilih salah satunya ada pilih BRI gitu. BRI. Nah ini defensifnya gitu ya. Terus gue lumayan suka sama Wins. Wins itu boleh kita ngebetting di hasil kuartal Hmm, empatnya. Karena harga dari apa namanya? Harga dari sell rate-nya itu tuh udah mulai naik gitu. oke. Nah, terus mungkin boleh juga saham apa lagi ya? Kan ini ada dua. Arto. Oke, Bang Jago. Gue suka Bang Jago, story-nya masih ada gitu, story yang masalah TikTok Shop itu, apakah dikasih privilege atau enggak? Kalau dikasih privilege itu sangat bagus. Terus gue oke. sendiri ya, ini mungkin boleh lah MDKA tuh, Oke, cerita citra baterai ya. oke. Boleh ya masuk ke situ. Terus mungkin kalau pengen langsung direct yang kayak ke consumer ini juga mungkin boleh try buat hoki ya kayaknya ya. Oke. Oh, hoki ya, tentang harga beras kan lagi lumayan naik. Cuman hati-hati sih takutnya harga beras walaupun lagi naik nih kadang suka diintervensi sama pemerintah gitu. Iya. Paling gitu. Sama kalau mau rada long term mungkin apa namanya intinya kalau seandainya apa namanya kejadian ya yang apa makan siang itu Oke. apa namanya kita boleh boleh beli beli saham protein tuh kayak Cepin sama Java sebenarnya. Oke. Tapi itu proksinya mesti lihat pesta pemilihannya gimana sih nanti gitu. Toolnya seperti Mesti apa? lihat. Iya iya, mesti lihat proksinya. Terus ya udah dia jadi kebanyakan ntar ya. Paling kalau renewable kalau kalian suka yang hijau-hijau Iya. PGEO lah paling lah PGEO yang udah paling kelihatan Oke. intinya Oh ya. PGEO. Kemarin. Oke, berarti ada BRI, Wins, Arto, MDKA, dan Hoki ya, teman-teman. Doit nih, Doit ada yang nanya ini. Gini Doit. gini, batu bara turun tahun depan Ya, harganya. full. Sesimpel itu. Kalau mau lihat lihat nikel gitu. Kalau yang suka komoditas boleh lihat nikel. Tuh. Oke. Ini yang masalah ayam-ayam itu jangan dimakan mentah-mentah ya. Itu mesti lihat dulu intinya. Siapa yang apa pesta pemilihan siapa gitu intinya. Mesti lihat dulu. Ini cuman kita ya ada ide ini aja intinya. Kalau sampai makan siang itu berjalan, itu lumayan bagus aja buat apa namanya yang kayak ayam. Belum tentu juga kalau kepilih dijalanin gitu intinya gitu. Cuman ini buat kasih ide aja lah biar menarik itu soalnya kan juga udah lama nggak diliatin ya yang masalah ayam-ayaman kan ya udah lama nggak diliatin. Tapi ya tadi ya wins intinya Arto kalau yang suka ini BRI lah ya BRI kalau seandainya yang mau defensif Hmm. mau bagi dividen juga ya kan tadi terus ada hoki ya tadi ya masalah beras gitu ya itu lumayan menarik gitu sama apa ya tadi satu lagi lupa Uh, ngomong. uh, Kak, Oh ya MDKA udah mulai gerak lagi ya itu kan sebenarnya proksinya agak-agak ketek cuman intinya baterainya itulah intinya cerita tentang baterainya gitu ya pokoknya oke. tapi kalau secara sektor overall ya nikelnya juga menarik ada yang nikel menarik lah intinya gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya lagi nih, MTEL. MTEL sama itu kan telco ya proksinya sama aja tentang suku bunga kalau suku bunga ada potong bagus ekspektasinya bakal Oke. potongnya di kuartal 3 kurang lebih kuartal 3. Lumayan. Ya nanti kalau udah harganya lumayan turun-turun gitu ya boleh kalau mau ngebetting coba masuk aja gitu. Oke. Mungkin ini banyak nih Jojo apa namanya ngejawab-jawabin pertanyaan teman-teman nih. Mungkin ada ini nggak Jo, closing statement atau ada tips-tips nih untuk kita-kita Mm-mm. untuk menghadapi Mm. market yang seperti
ini Hmm. seperti apa gitu. Intinya gini, liburan dulu aja gitu intinya. Kalau yang mau liburan dulu aja, soalnya marketnya lagi keras ini. Gitu aja ya. Baru masuk udah cuan, kita pikir bisa naik lagi, juga jangan serakah nih karena ujung-ujungnya diguyur lagi gitu intinya. Oke. Masih harus hati-hati lah intinya. Terus sering-sering update tuh masalah ketegangan-ketegangan politik, kayaknya itu kan lumayan cepat ya. Kayak yang masalah tadi kan, yang masalah apa, eh Panama Kanalnya itu nggak bisa dilewatin kan ya, karena ada perang kan ya di situ. Nah, langsung naik harga SMDR sama Temas. Kita harus sering-sering update sama berita aja sih kalau lagi kayak begini. Oke. Intinya gitu sih. Cari apa namanya, cari ide susah. Terus liburan dulu aja kalau lagi liburan. Jangan main saham dulu lah, udah gitu santai dulu gitu ya. Liburan dulu bener deh. Oh Ya, gitu. gue sendiri juga tadi gue kena di SMDR. Gue ada kena tadi. Apa? Ya gue sendiri juga bisa kena, ada FOMO-nya. Jadi gue pikir-pikir ya udahlah, istirahat dulu lah gitu. Oke, nih Ya. teman-teman dari Jogja Oh, istirahat dulu, nikmat liburannya ya. ya apa ya ini apa yang merayakan ya selamat Natal gitu ya. Kita apa dari keluarga Trimega ucapin juga buat kalian gitu. Sama Betul. tadi kado Natalnya ya stock pick gitu. Stock picknya coba dilihat-lihat lagi dulu juga ya. Ya betul. Jangan ditelan mentah-mentah nih ya, jangan ditelan mentah-mentah. Cuman ini kalau menurut gua gitu sih yang menarik gitu. Ya sisanya lihat dari Terima Ideas lah, di situ ada target-targetnya kan ya. Dikasih target masuknya berapa, stop lossnya di berapa. Mau baca report-report kita juga ada ya di aplikasi Terima, semuanya ada lah itu. Mau baca report ekonomi, baca report company-nya ada, tinggal dibaca aja gitu. Oke. Oke, nah ini teman-teman, karena ini juga live terakhir kita ya, betul kata Jojo, teman-teman istirahat dulu ya, karena ini udah mulai event-event holiday. Paling ya betul dari kita juga mau ngucapin selamat Natal dan selamat tahun baru, karena ini emang ini live terakhir loh Jo, kita ini. Oh Kita iya, closing ya gitu. closing ya. Ya betul. Ketemu lagi tahun depan. Betul. Ketemu lagi setahun Tahun lagi depan. enggak? Setahun lagi. Ketemu lagi tahun depan dan semoga aja marketnya udah mulai membaik ya teman-teman ya. Maksudnya supaya ini semua supaya ya. Dan untuk teman-teman jangan lupa nih cek terus Terima Ideas karena kita bakalan banyak info-info, betul kata Jojo. Bakalan banyak info-info menarik. Nah, jangan lupa juga untuk lihat-lihat juga report-report nih karena dari tim research udah banyak banget ngasih report-report yang menarik, ada equity strategy, ada report-report terkait sektor juga di situ gitu. Mungkin itu dulu ya teman-teman dari aku dan dari Jojo. Terima kasih semuanya. Happy holiday and happy new year teman-teman semua. Bye bye. Iya Jo. Bye. Dari Ya, thank you, Happy New Year. Happy New Year belum? belum. Merry Christmas, Happy New Year. Oke. Oke. Bye bye. Semoga ada January Effect, semoga ada. Semoga ada ya. Ini Iya, terakhir ya. cuman agak susah, intinya market masih susah. Oke. Ya, oke. Oke. Oke, yaudah, oke. Bye semuanya. Bye semuanya.